adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GB Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu di dalam doa puasa. Saudara ingat bahwa setiap awal bulan sebelum kita memasuki bulan yang baru, kita akan memasuki kebaktian dengan perjamuan kudus. Dan disitulah Tuhan memerintahkan supaya kita mengingat akan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus itu, mengingat akan janji dan penyertaan Tuhan. Karena pada itu pagi hari ini kita akan merenungkan tentang penyertaan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah online doa puasa. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya hati, pikiran, dan tubuh kami kuasai untuk kami memasuki minggu yang pertama pada esok pagi untuk beribadah dan menerima perjamuan kudus.
Kuduskan hamba-Mu saat ini Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi setiap jemaat-Mu yang ada bersama-sama. Kami menyerahkan kami semua, kuduskan hati dan pikiran kami. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu dan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita masih belum beribadah secara offline atau secara fisikal, karena ada banyak pertimbangan, dan salah satunya tentu pertimbangan dari para pengurus dan beberapa masukan dari jemaat ketika kita mengadakan temu kangen, ya. Di situ diambil kesimpulan bahwa kita menunggu dulu sampai menurunnya kurva dari penyebaran COVID ini. Oleh karena itu kita tetap berdoa. Nah, saudara, kembali kita masih di dalam satu hal yang disebutkan masa-masa pandemi. Kita akan memasuki the new normal atau the next normal. Apa yang kita pikirkan, saudara? Kita pikirkan adalah saat ini adalah penyertaan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang saat ini berpikir tentang mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan tidak begitu. Bahkan banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, dan kita pagi hari ini akan merenungkan tentang penyertaan Tuhan yang justru di luar apa yang kita sering pikirkan. Mari bersama-sama buka Alkitab, saudara. Kita membuka di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 23. Saudara pasti tahu semuanya Mazmur 23, bahkan hafal, dan ini adalah Mazmur Daud. Dan saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, seumur hidup Daud. Dan itu yang dia yakini, dan itu yang dia alami. Bahkan dia mengatakan, kapan penyertaan Tuhan itu? Sampai aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam kekekalan. Saudara, ini janji Tuhan yang sudah dinikmati oleh orang-orang benar, bahwa Tuhan itu menyertai. Tetapi kita sering merenungkan saat ini, mengapa kalau Tuhan menyertai, masih ada pandemi yang sampai hari ini orang belum tahu kapan akan berakhirnya. Bahkan pemerintah pun dan pemerintah daerah sampai hari ini masih bingung kapan akan melaksanakan the new normal ini, yaitu sesuatu yang dijalankan dengan sesuatu protokol-protokol yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari warga. Mereka masih bingung. Kita pun bingung, dan banyak anak Tuhan yang sekarang ingat Tuhan. Tuhan, di mana Engkau ketika aku mengalami pandemi, ketika bisnisku demikian, ketika aku mengalami ini, Engkau di mana? Tapi Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, Dia ada tetap bersama dengan orang-orang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan, dan Daud mengatakan, dia mengatakan, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawaku, membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Saudara, kalau kita mendengarkan firman ini, kita tentu mengaminkan dan kita ingin ini terus terjadi dalam hidup kita. Setiap anak Tuhan ingin Tuhan membimbing, seperti membimbing domba-domba yang dibaringkan ke rumput yang hijau, yaitu rumput yang setiap saat bisa makan sambil tiduran, bisa santai. Dan Tuhan membimbing ke air yang tenang, air yang tidak bergejolak, sehingga mereka bisa, domba-domba itu menikmati minuman dengan penuh kesegaran dan kenyamanan. Saudara, setiap orang menggambarkan hidup di dalam apa yang digambarkan oleh Daud. Padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saya pun ingin selalu hidup di dalam keadaan yang demikian, ya. Tetapi saudara, kalau saudara ingat firman Tuhan dibuat oleh Daud, Daud ternyata menggambarkan Tuhan itu tidak hanya dibatasi. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya dibatasi dalam kehidupan di padang yang berumput hijau, di air yang tenang, di mana tuntunan Tuhan itu menuntun kita, sehingga hati kita, hidup kita itu serasa hidup yang penuh dengan kesegaran. Daud mengatakan hidup di dalam penyertaan Tuhan itu tidak terbatas di dalam hidup di dalam padang yang berumput hijau. Seringkali di dalam hidup ini kita membatasi Tuhan. Tuhan itu dibatasi di tempat-tempat di mana kita merasa diberkati. Ketika hidup kita diberkati, ketika hidup kita aman dan tentram, ketika bisnis ini berjalan lancar, ketika tubuh ini sehat, itu kita katakan Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati aku. Tetapi seringkali ketika kita tidak mengalami hal itu, atau kita kehilangan satu demi satu kualitas hidup yang kita nikmati itu, maka kita mengatakan Tuhan sedang marah dengan aku, Tuhan sedang tidak berkenan dengan aku, sehingga karena pandemi ini bisnisku begini, bisnisku hancur, keuanganku berantakan, anak-anakku sekolahnya kacau, keluargaku kacau karena pandemi. Tuhan sedang tidak menyertai. Ternyata itu salah. Daud menggambarkan penyertaan Tuhan ada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang, tetapi juga penyertaan Tuhan ada di dalam berjalan dalam lembah kekelaman. Kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jangan berpikir kalau menjadi Kristen kita langsung hidup di dunia seperti kita hidup di surga. Di dunia ini masih ada penderitaan, di dunia ini masih ada air mata, di dunia ini masih ada bencana, di dunia ini masih ada pandemi, dan di dunia ini memang bukan tempat yang kita harapkan. Tetapi nanti surga yang baru, dunia yang baru yang Tuhan turunkan, itulah yang kita harapkan, hidup bersama dengan Tuhan dan umat Tuhan, pilihan Tuhan. Nah saudara, sekarang kita berbicara tentang domba yang berjalan dalam rumput hijau, tetapi juga kita berbicara tentang domba-domba yang berjalan di dalam lembah kekelaman. Penyertaan Tuhan ada di mana-mana selama kita di dunia, dalam kehidupan, kualitas hidup, keadaan seperti apapun. Di dalam pandemi ini, penyertaan Tuhan tetap nyata, sungguh nyata, dan bisa dibuktikan penyertaan itu demikian nyata. Yang menarik apa, saudara, kita renungkan? Apa yang dikatakan Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tetapi di dalam lembah yang lembah kekelaman dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan ada
justru ketika kita itu ada di tempat yang berbahaya, Daud lebih merasakan kedekatan dengan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya jelas sekali kalau Anda lihat ayat berikutnya itu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Coba saudara renungkan pemakaian kata dari Daud ini. Dia mengatakan gadamu dan tongkatmu. Ketika engkau sedang berbicara dengan seseorang, orang kedua, engkau akan mengatakan handphonemu, mobilmu, tasmu, itu menunjukkan engkau sedang dekat atau berhadapan atau sedang berbicara berdua dengan pribadi yang disebut sebagai mu tadi. Coba lihat ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mengatakan apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia itu orang ketiga. Ia membimbingku ke air yang tenang. Di sini Daud mengatakan ketika berkat itu besar, dia mengatakan Tuhan itu sebagai ia. Tetapi ketika dia dalam lembah kekelaman, dia mengatakan gadamu dan tongkatmu, engkau besertaku. Saudara, ini dua hal pembicaraan yang menunjukkan justru Daud merasakan kedekatan dengan Tuhan ketika di dalam lembah kekelaman. Jujur saudara, Anda dan saya itu merasa dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, bertanya tentang Tuhan dalam kondisi apa? Seringkali dalam kondisi kita sukacita, kita diberkati Tuhan, kita ini memiliki banyak hal yang kita nikmati, kita sibuk dalam pekerjaan kita sibuk dalam karir kita. Seringkali kita itu menempatkan Tuhan, bukan Tuhan yang ada di sebelah kita. Tetapi justru kita mencari Tuhan ketika kita ini sedang di dalam kesulitan. Maka itu nggak salah kata Daud. Tuhan itu gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku, engkau besertaku. Dia dan Tuhan itu dekat sekali justru pada saat sedang menghadapi mara bahaya. Ketika Tuhan izinkan engkau dan saya dan siapapun juga anak Tuhan mengalami banyak kehilangan, mengalami banyak kesusahan, mengalami penderitaan, termasuk di dalam masa-masa pandemi ini. Apakah engkau merasakan Tuhan itu dekat? Tuhan mau supaya kita seperti Daud, kita begitu dekat dengan Dia. Bayangkan saudara, sekarang ini banyak dari kita kehilangan sebagian daripada harta kita, sebagian daripada investasi kita, sebagian daripada bisnis kita, di dalam karir kita nggak bisa tidur. Kita stres. Itu baru sebagian saudara. Bagaimana kalau Anda dan saya kehilangan semuanya itu? Saya katakan, kalau engkau dan saya kehilangan semua yang kau merasa kuat itu. Apakah engkau kuat karena engkau bisnismu merasa diberkati? Apakah karena berbagai hal, karena engkau sukses dan sebagainya? Kalau semua itu hilang, yang ada hanya Anda dan Tuhan, bagaimana? Apakah engkau bisa merasakan seperti Daud? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku sekalian, justru mengapa Daud itu diberkati Tuhan? Karena Daud dikasihi oleh Tuhan.
Mengapa Daud dikasihi oleh Tuhan? Karena Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Daud itu begitu memikirkan Tuhan di dalam segala hal hidupnya, termasuk ketika dia jatuh dalam dosa pun dia mengatakan, aku lebih suka jatuh ke dalam tangan Tuhan yang bisa menghukum tetapi juga bisa menghibur dan mengasihi aku. Daud tidak pernah marah dengan Tuhan. Daud selalu bersandar kepada Tuhan, baik dalam keadaan dia kuat, baik dalam keadaan dia lemah, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia memang mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kemenangan itu pasti terjadi bagi setiap anak Tuhan yang benar-benar bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bukan berkat Tuhan, tapi pribadi Tuhan. Itu yang nomor satu kita pegang. Kalau Anda sampai mengandalkan berkat Tuhan saja, maka engkau adalah orang yang paling malang, karena engkau tidak akan pernah merasakan penyertaan Tuhan, pribadi Tuhan. Dan dia mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, menunjukkan hidup yang berkemenangan bagi Daud. Dan dia mengatakan, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku, sampai aku kembali tinggal dalam rumah Tuhan. Dalam doa puasa ini mari kita merenungkan, saya dan saudara ini, apakah kita ini benar-benar merasakan penyertaan Tuhan di dalam pandemi ini? Ketika kita mengalami banyak kehilangan, apakah engkau merasa semakin dekat dengan Tuhan? Jangan kecewa dengan Tuhan, karena pribadi Tuhan itu ingin menyatakan dirinya kepada kita, justru ketika kita itu tidak bisa berharap kepada dunia. Besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat kematian Tuhan untuk menebus dosa kita. Tuhan itu berkomitmen luar biasa, menebus dosa kita, supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh pengorbanannya Dia. Dia akan terus menyertai kita. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, maka Dia akan memberikan penyertaannya bagi setiap anak-anaknya. Tuhan adalah gembalaku, tetapi jangan hanya mengatakan takkan kekurangan aku karena rumput hijau dan air yang tenang, tetapi karena penyertaan Dia, gada dan tongkat Tuhan itu ada beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengakhiri ibadah dan renungan doa puasa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, bukan seperti yang kami umumnya pikirkan. Penyertaan-Mu demikian sempurna. Ampuni kami karena kami sering membatasi penyertaan Tuhan. Seringkali kami bertanya, mengapa Tuhan meninggalkan kami ketika kami masuk di dalam sebuah masalah. Padahal Tuhan, penyertaan-Mu itu ada di dalam segala bidang dalam kehidupan kami. Baik pada saat Engkau membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, ataupun ketika kami sedang Kau bimbing berjalan dalam lembah kekelaman. Bapa di surga, ampuni kami seringkali meragukan Engkau. Dan ampuni kami karena kami seringkali mengandalkan bukan Tuhan, tetapi kami lebih mengandalkan penyertaan dari berkat-berkat-Mu. Biarlah kami seperti Daud, ketika tidak ada yang lain selain Daud dengan Tuhan, dia merasakan begitu dekatnya Tuhan dengan dia. Tuhan, kami mau merasakan kedekatan-Mu dengan kami pada saat pandemi ini, sehingga kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan, dan kami tidak takut bahaya, dan kami akan mengalami Tuhan, Engkau menyediakan hidangan kami justru di depan masalah atau musuh-musuh kami.
Karena kami tidak bersandar pada kekuatan kami, kepada-Mu Tuhan saja kami bersandar. Engkau mengurapi kami Tuhan, dengan minyak dan piala kami melimpah. Dan biarlah kami mengatakan kebaikan dan kemurahan saja mengikuti seumur hidup kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang sedang bersama kami dalam doa puasa ini. Persiapkan kami untuk fokus kepada Engkau, sehingga ketika esok pagi kami menerima roti dan anggur itu, kami tahu bukti penyertaan Tuhan ketika Engkau mati menebus dosa kami, dan Engkau bangkit untuk membawa kami keluar dari jurang maut, sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan. Kau memberkati setiap anak-Mu yang sudah mengambil puasa, dan biarlah kami boleh membuka setelah doa ini kami selesaikan, dan kami akan masuk dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-Mu di dalam rumah tangga. Saudara, kita kembali dalam kehidupan kita, dan kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa menyertai kita dan saudara sekalian, dimanapun kita berada, dalam setiap rumah tangga kita, dan sampai dimanapun juga, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok pagi dalam ibadah pembukaan bulan Juli. Tuhan memberkati. Amin.